Tetapi ketika berita fitnahan Mbak Ember kepada Mas Dip beredar, Mas Dip nggak mau kalah dong, gengs. Mas Dip menggugat Mbak Ember lebih besar, yaitu senilai 1,4 triliun rupiah. Gila nggak sih, say? Assalamualaikum gengsku sayang, ketemu lagi sama Mamita. Tapi sayangnya hari ini Mamita masih pakai kacamata hitam karena iritasi mata Mamita masih belum sembuh. Maafin Mamita ya. Terima kasih udah klik video ini. Buat kalian kaum rebahan jangan lupa siapin cemilan sama minuman manis biar nontonnya makin asik. Jangan lupa follow IG Mamita. Oh iya gengs, banyak banget DM yang masuk ke IG Mamita yang minta dibawain cerita kasus antara Johnny Depp dan mantan istrinya Amber Heard. Kalian pasti tahu dong siapa Mas Johnny Depp? Ya, benar sekali. Mas Johnny Depp ini adalah pemeran Jack Sparrow yang ada di film Pirates of the Caribbean. Kalian udah nonton belum? Mas Johnny Depp ini adalah seorang aktor, musisi, produser yang mendapatkan banyak sekali penghargaan dan juga nominasi keren dan bergengsi. Berusia 58 tahun, gak bikin wajah aktor satu ini menjadi kelihatan tua. Mas Depp ini menurut aku masih gagah banget dan kelihatan muda gitu loh, gengs. Pokoknya Mas Depp ini idola para ciwi-ciwi banget deh, gengs. Kira-kira kalau kita umur 58 kayak 85 gak ya? Kalau nggak pernah olahraga ya bisa gitu juga sih jadinya. Baiklah, kita meluncur ke kasus utama, gengs. Perceraian antara Mas Depp dan Mbak Amber ini menyisakan banyak sekali hal-hal yang bikin mereka berseteru, gengs. Salah satunya adalah fitnahan si Mbak Amber ke media yang mengatakan bahwa dia itu sebenarnya adalah korban KDRT pasangannya. Mbak Amber ini juga bercerita kepada media bahwa dia itu selama ini punya pasangan yang bikin dia menderita lahir dan batin, gengs. Dalam sebuah artikel, Mbak Amber ini menulis tentang perjalanan rumah tangganya yang benar-benar membuat dia kecewa secara lahir dan batin, gengs. Dia juga mengatakan kalau kehidupan rumah tangganya saat itu menguras otaknya dan membuat dia jadi depresi. Walaupun dalam artikel tersebut Mbak Amber ini nggak menyebutkan nama, tapi publik itu seolah digiring untuk menuding Mas Johnny Depp sebagai pelakunya, gengs. Oleh karena itu banyak pihak yang menyayangkan. Sampai karir Mas Depp ini sempat terjun bebas loh, gengs. Buktinya dia harus mundur dari salah satu film yang sangat oke banget saat itu. Bahkan pihak Warner Bros menyarankan Mas Depp untuk mundur dari proyek film Fantastic Beasts yang memerankan tokoh Grindelwald. Aduh, bahasanya sumpah susah nemen aku iki wong Jawa. Wangel. Semua itu bermula dari sebuah media yang menyebut bahwa Depp ini adalah suami yang kasar dan suka memukul istrinya, gengs. Istri yang dimaksud tidak lain tidak bukan adalah Mbak Amber itu. Ember opo ember yo? Lek Mamita nyebut ember kok Mamita disomasi ya opo, gengs? Pernikahan Mas Depp dan juga Mbak Amber ini cuma bertahan 1 tahun, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 aja, gengs. Tapi persidangan mereka dilakukan di luar sampai akhirnya mereka resmi bercerai. Tapi beberapa tahun kemudian Mbak Amber ini masih membahas tentang kekerasan yang pernah dilakukan oleh mantan suaminya yang tidak lain tidak bukan adalah Mas Depp ini. Berita itu banyak sekali merugikan Mas Depp. Karirnya merosot, dia bahkan dibenci oleh banyak orang di sekitarnya. Tetapi ternyata usut punya usut, semua kesaksian Mbak Amber di persidangan itu adalah fitnahan belaka, gengs. Ternyata selama ini Mas Johnny ini menyembunyikan aib tentang KDRT yang sebenarnya justru dilakukan oleh Mbak Amber kepada Mas Depp. Kalian bisa bayangin nggak? Mungkin kalian sama sekali nggak bisa bayangin gimana perempuan bisa melakukan KDRT ke laki-laki ya, gengs. Tetapi inilah ternyata yang terjadi pada kehidupan rumah tangga mereka. Dikatakan oleh Mas Depp, Mbak Amber ini kerap melemparkan remote TV ke kepala Mas Depp, kerap melemparkan botol-botol vodka ke wajah Mas Depp, dan juga kerap memukul Mas Depp. Dan fakta ini diungkapkan dalam gugatan baru yang dilakukan oleh Mas Johnny Depp ini, gengs. Squared off at me in the doorway of our bedroom, and I said, "What do you want to do? Hit me again? Would you like to hit me again?"
I said, go ahead, hit me. Bam. And then I just said, is that what you wanted? Would you like another? Bam. There's the second one. And I said, good, now you're done. Grabbed her by the shoulders, walked her to the bed, sat her down, and said, don't follow me. Leave me alone. I'm out. I'm gone. I went, I grabbed a few things, and I got out immediately, and I went to Nggak cuma itu, ternyata Mas Dip juga menyimpan rekaman saat-saat Mbak Ember ini melakukan KDRT kepadanya. Saat itu Mbak Ember berkata, ayo, kalau kamu berani, kamu bilang aja kepada dunia kalau aku melakukan KDRT kepada kamu. Lihat aja berapa banyak orang yang bakal percaya sama kamu. Gak akan mungkin ada orang yang percaya sama kamu, Mas. Dan pada rekaman itu jelas terbukti bahwa Mbak Ember ini ternyata kerap kali memukuli suaminya. Tapi ketika hakim bertanya kepada Mbak Ember di persidangan, Mbak tersebut mengatakan kalau saya hanya melakukan pukulan kecil ke wajah suami saya, itu bukan suatu pukulan yang parah kok. Tapi dia tetap layak dapat pukulan itu. Karena Bapak tahu nggak sih Bapak? Suami saya itu sebenarnya saat menjadi suaminya maksudnya, selingkuh sama mantan kekasihnya. iPad-nya ketinggalan di rumah, terus saya melihat sebuah pesan mesra ke wanita lain. Saya muntap dong Pak. Terus dia juga mengatakan kalau memang sebenarnya dia yang menyerang suaminya. Tetapi saat ditanya hakim, tapi kenapa? Kamu seolah tidak pernah mengatakan hal itu di sidang perceraianmu beberapa tahun lalu. Dia diem aja sih, geng. Ternyata setelah diperiksa oleh psikolog selama 12 jam, Mbak Ember ini terbukti mengidap gangguan kepribadian yang bernama Border Personality Disorder. Dikatakan itu adalah sebuah gangguan kepribadian di mana dia sama sekali gak mengenal jati dirinya sendiri. Dan dia juga lebih mempercayai apa yang ada di pikirannya gitu loh, gengs. Tidak hanya itu saja, ternyata Mbak ini juga menderita gangguan kepribadian histonik, di mana gangguan ini menyebabkan penderitanya ingin selalu menjadi pusat perhatian, gengs. Pada saat perceraiannya yang lalu, Mbak Ember ini menggugat Mas Dip sebesar 707 miliar rupiah yang hasilnya disumbangkan kepada Yayasan Peduli Wanita dan Anak gitu, gengs. Tetapi ketika berita fitnahan Mbak Ember kepada Mas Dip beredar, Mas Dip gak mau kalah dong, gengs. Mas Dip menggugat Mbak Ember lebih besar, yaitu senilai 1,4 triliun rupiah. Gila gak sih, say? Dalam sidang terbarunya, Mas Dip juga mengatakan bahwa Mbak Ember ini pernah melempar 2 botol vodka yang menyebabkan jari Mas Dip ini hampir putus. Dan akhirnya dijahit di rumah sakit, gengs. Tuntutan Mas Dip kepada Mbak Ember ini didukung oleh banyak pihak, geng. Salah satunya adalah orang terdekatnya yang merupakan adik sekaligus manajernya yang bernama Christy Dabrowski. Christy itu mengatakan bahwa sebenarnya saat masnya mau nikah sama Mbak Ember, dia itu keberatan karena tahu banget kalau mereka sering berseteru dan Mbak Ember ini memiliki sikap yang semau gue gitu loh, gengs. Dikatakan adik Mas Johnny ini ketika saat Mas Johnny Depp hendak dikontrak oleh salah satu rumah mode terkenal di dunia, Mbak Ember ini mengatakan, loh dia kan rumah mode ternama, tapi dia kok mau ya pakai kamu yang gak tahu gaya kayak gini. Hinaannya itu loh bener-bener landep lah cari uang malang. Bahkan saat Mbak Ember mengatakan bahwa tubuhnya pernah penuh dengan luka karena siksaan Mas Dip, salah satu sahabat mereka yang bernama Isah baru menyaksikan hal tersebut. Doi bilang bahwa sama sekali itu gak pernah ngeliat luka di tubuh Mbak Ember ketika sedang menjalani pernikahan dengan Mas Dip. Dikatakan Mas Ishak ini bahwa
Mbak Amber ini adalah seorang perempuan yang sangat cantik, kulitnya juga sangat halus, bahkan di setiap kesempatan dia itu jarang menggunakan make up, sehingga jika memang benar ada luka di wajahnya pasti kentara dong ya. Tapi sama sekali tidak pernah terlihat terluka memar atau luka gosong gitu di wajah dan tubuhnya. Gangguan kepribadian yang dialami oleh Mbak Amber ini sepertinya sudah sangat akut banget ya gengs ya. Sampai orang terdekat Mbak Amber pun mendukung Mas Deep untuk menggugat si Amber ini. Jadi intinya kasus ini adalah perceraian Mas Johnny Depp dengan Mbak Amber yang sudah berlangsung tahun 2016 sampai 2017 kan sudah kelar. Tetapi pada tahun 2018 Mbak Amber ini menuliskan artikel yang memojokkan Mas Deep sehingga banyak media yang tergiring opini sehingga memberitakan bahwa Mas Deep itu adalah seorang laki-laki yang kasar. Karena hal itulah banyak kontrak kerja yang dibatalkan sehingga Mas Deep mengalami banyak sekali kerugian. Mbak Amber ini ternyata juga sering menghina Mas Deep dalam setiap kesempatan. Dia pernah bilang sama Mas Deep, "Kamu itu seorang ayah yang sama sekali nggak banget. Rugi banget ya anak-anak kamu punya ayah seperti kamu." Tapi ketika Mas Deep hendak menemui anak-anaknya, Mbak Amber ini selalu melarang. Pokoknya rumah tangga Mas Deep sama Mbak Amber ini bener-bener memang udah gak bisa dipertahankan. Memang tepat banget kalau mereka bercerai. Tapi ya itu, buntut fitnahan itu sekarang Mas Deep menggugat Mbak Amber senilai 1,4 triliun. Karir Mas Johnny Depp yang sangat bersinar di dunia Hollywood tidak seiring dengan perjalanan cintanya, gengs. Pada tahun 1985, Mas Depp pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Lori Anne, tetapi hanya bertahan 2 tahun. Kemudian pada tahun 98 sampai dengan 2012, Mas Depp ini berpacaran dengan seorang model yang bernama Mbak Vanessa Paradis dan dikaruniai 2 anak kandung. Tapi katanya sih Mas Depp ini lebih memilih meninggalkan Mbak Vanessa yang udah ngasih dia 2 buah hati demi Mbak Amber yang dinilainya lebih muda. Tetapi sayangnya kelakuan Mbak Amber ini sangat di luar batas. Nyesel gak kue mas? Karena koyoke berlaku deh. Sebelum menikah dengan Mas Depp, Mbak Amber ini ternyata pernah menjalin hubungan sejenis dengan seorang fotografer bernama Tasya Vanry. Tetapi ternyata setelah menikah, Mbak Amber dan Mas Depp ini menemukan ketidakcocokan. Jadi kesimpulannya sampai saat ini Mbak Amber dan juga Mas Depp ini masih saling serang dan juga beradu argumen. Tapi sudah banyak pihak yang mempercayai Mas Depp dan meragukan kesaksian Amber. Segini dulu ya gengsku, jika ada cerita lebih lanjut tentang Mas Depp dan juga Mbak Amber ini bakal Mamita rilis ulang lagi. Bakalan lanjut part 2. Oke deh gengsku, udah dulu ya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga aktifkan loncengnya supaya kalian bisa dapat cerita update dari Story Gang. Salam Story Gang, salam Mamita, salam I love you.